Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media part yang kedua ya. Kemarin yang satu udah selesai, sekarang kita masuk ke part yang kedua. Oke, kita masuk ke televisi ya. Jadi pembahasannya yang sekarang kita akan masuk prinsip televisi. Nah, prinsip televisi ini pertama ditemukan oleh Paul Nipkow dari Jerman tahun 1884. Nah, kemudian tahun 1928 Vladimir Zworykin asal Amerika Serikat menemukan tabung kamera atau ikonoskop yang bisa menangkap dan mengirim gambar ke kotak bernama televisi. Nah, untuk televisi ke publik ya, pesawat televisi berwarna mulai diperkenalkan kepada publik pada tahun 1950-an. Dilaksanakan pertama kali oleh NBC pada tahun 1960 dengan penayangan 3 jam per hari. Ya, jadi untuk tahun 1960 TV hanya disiarkan 3 jam per hari ya. Itu di daerah Amerika Serikat. Nah, kemudian masuk tuh televisi ke Indonesia. Nah, siaran televisi Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan upacara kemerdekaan Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Nah, kemudian siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962 yang menyiarkan langsung upacara pembukaan Asian Games keempat. Kemudian perkembangan stasiun televisi di Indonesia barulah pada tahun 1989 pemerintah memberikan operasi kepada kelompok usaha di Mantara untuk membuka stasiun televisi RCTI. Nah, RCTI ini merupakan stasiun televisi swasta pertama disusul oleh SCTV, Indosiar, Antv, dan TPI. Nah, yang masih ada ya, itu ada RCTI, SCTV, Indosiar, Antv, sedangkan TPI udah diambil alih sama MNC TV. Setelah itu masuk kita dari perkembangan stasiun televisi Indonesia, kita masuk ke film. Nah, film ini ditemukan sejalan dengan ditemukannya pita seluloid ya, berita film populer pada tahun 1930 sampai 1960 yang dikenal dengan nama movie news atau newsreel ya. Seiring perkembangannya film justru mengarah ke seni pertunjukan. Sampai sekarang pun film masuknya juga ke seni pertunjukan. Namun ada juga yang film berupa dokumenter, yaitu berisi tentang berita atau dokumenter ya untuk informasi ya. Kemudian masuk ke perkembangan baru atau media baru. Nah, media massa mengalami perkembangan mulai dari surat kabar, radio, film, televisi, dan berakhir ke sekarang internet. Nah, internet ini memberi ruang yang sangat luas kepada pribadi dan komunitas sosial untuk berkomunikasi dan bertukar informasi melalui blog atau jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, untuk menutupnya, jadi dapat dikatakan bahwa media massa merupakan kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Oke, mungkin itu aja untuk pelajaran dasar seni audiovisual ya, yang sejarah perkembangan media part kedua. Oke, terima kasih.